Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almani Syafira dari kelas A NPM 18.10057. Hari ini akan menjelaskan materi tentang urgensi praktik pelaksanaan CSR. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perusahaan. Yang pertama ada pendahuluan. Alasan memilih tema CSR adalah karena urgensi praktek penerapan pelaksanaan CSR di Indonesia yang masih rendah. Dari penelitian PIRAK atau Public Interest Research and Advocacy Center tahun 2003, terhadap 266 perusahaan di beberapa kota besar di Indonesia ditemukan bahwa rata-rata sumbangan per tahun perusahaan multinasional adalah 236 juta rupiah, jauh di atas rata-rata sumbangan perusahaan nasional dan lokal, yang masing-masing hanya 45 juta rupiah sampai kisaran 16 juta rupiah. Satu yang diketahui bahwa pelaksanaan program tanggung jawab CSR di Indonesia masih mandek. Kesadaran praktik CSR tampaknya belum terbangun, dan semakin banyak perusahaan masih memandang CSR hanyalah proyek buang-buang uang. Menurut World Summit Development tahun 95 di Copenhagen, Denmark, para negara peserta konvensi sepakat melaksanakan 3 agenda utama pembangunan sosial, yaitu pengatasan kemiskinan, perluasan kerja produktif, pengurangan pengangguran, dan peningkatan integritas sosial. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial tersebut adalah filantropi perusahaan atau derma perusahaan untuk aktivitas sosial. Ide filantropi perusahaan berlandaskan pada pemikiran bahwa tidak semua persoalan sosial kemanusiaan tertangani oleh pemerintah. Pengusaha dan perusahaan memiliki andil tanggung jawab sosial tersendiri terhadap lingkungannya. Konsep CSR relatif baru dan diakui akar-akar konsepnya masih sulit ditemukan. Johnson meragukan apakah benar CSR sekarang ini sudah tertanam di dalam misi korporasi. Bukankah pelaksanaannya akan menimbulkan beban yang belum tentu mampu ditanggung oleh sebuah perusahaan? CSR pada saat ini bisa dilihat sebagai bentuk peran aktif sosial perusahaan yang berfungsi sebagai sarana meraih reputasi yang baik bagi konsumen, stakeholders, dan pemerintah. CSR mampu memberikan peningkatan reputasi perusahaan lewat pembangunan citra perusahaan. Citra dan brand akan terbangun, terjaga, dan di kemudian hari bisa membuat perusahaan mampu bersaing dalam menghadapi kompetisi pasar. Contoh kasus, profil perusahaan. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. PT Sumber Alvaria Trijaya, didirikan 27 Juni 1999, berkantor pusat di Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Pemilik Sigmantara Alfindo dengan trademark Alfa, yang kini sahamnya dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya. Saat ini Alfamart sudah memiliki lebih dari 1.000 gerai di Indonesia. Minimarket Alfamart pernah menghadapi kasus dugaan pelanggaran pelaksanaan CSR pada tahun 2015. Adapun fakta-fakta kasus hukum ini. Pada tahun 2015, Alfamart memiliki 3.152 gerai dan melayani lebih dari 3,5 juta pelanggan setiap hari. Sepanjang tahun 2013, perseroan telah menyalurkan donasi konsumen sebesar 33 miliar untuk berbagai aksi kemanusiaan yang melibatkan 8 yayasan kredibel berskala nasional maupun internasional. Laporan tentang penyaluran donasi tersebut dimasukkan dalam annual report di bawah judul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan di bawah subjudul Satu Hati Berbagi untuk Indonesia. Adapun satu subjudul lainnya adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menyatakan bahwa perseroan menjalankan program CSR secara berkelanjutan, di antaranya pemberdayaan pedagang kecil melalui outlet binaan Alfamart atau OBA, dan program pendidikan retail Alfamart Class bagi siswa sekolah menengah kejuruan. Pembahasan. Yang pertama, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, pengumpulan dan penyaluran donasi konsumen bukan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dan yang ketiga, laporan mengenai penyaluran donasi konsumen tidak dapat dicantumkan di bawah judul tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Maka dari itu kesimpulannya, bahwa PT Sumber Alvaria Trijaya telah melanggar praktik CSR. Identifikasi masalah.
Yang pertama, apakah aspek hukum yang timbul dari pelaksanaan CSR? Yang kedua, bagaimana akibat hukum atau tanggung jawab dari CSR? Yang ketiga, upaya apakah yang harus dilakukan agar peranan CSR sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dapat dilaksanakan? Pembahasan yang pertama, aspek hukum yang timbul dari pelaksanaan CSR yaitu pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat. Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial merupakan balas jasa terhadap masyarakat. Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap masyarakat, dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu. Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat. Dan dengan demikian, perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Ini berarti keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat. Yang kedua, bagaimana akibat hukum atau pertanggungjawaban CSR? Sebelum lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang PT yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Namun kini etika ini telah normatif dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal, dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas pasal 15, poin B lebih lanjut menerangkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Pasal 74 yang menentukan bahwa 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Upaya apakah yang harus dilakukan agar peranan CSR sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dapat dilaksanakan? CSR secara global tidak boleh hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas dharma atau karitatif, atau sikap sukarela yang dilakukan pihak perusahaan. Namun, paradigma baru CSR mengarah pada sebuah bentuk komitmen suatu perusahaan dalam melakukan tanggung jawab atau timbal balik kepada masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan ekonomi mandiri secara berkelanjutan. Semisal memodifikasi bisnis as usual dan pemberian kredit mikro yang khusus kepada masyarakat miskin sebagai bentuk bisnis mengatasi kemiskinan. Lahirnya paradigma tersebut seiring dengan lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan.
Kesadaran tersebut lahir dan berkembang sebagai tugas dan tanggung jawab yang dilakukan, mengingat munculnya beragam konflik dan kesenjangan sosial antar tenaga dengan pemilik perusahaan, serta masyarakat di sekitar lingkungan kerja. 7 aspek dalam mengelola CSR dalam suatu organisasi perusahaan yang perlu diperhatikan, yaitu menyangkut pertama, tata kelola organisasi terkait hak asasi manusia, kepedulian terhadap aspek lingkungan, praktek operasional perusahaan yang adil, terkait isu-isu konsumen, partisipasi masyarakat dan pengembangan masyarakat, dan menyangkut ketenaga kerjaan. Sistem yang dirancang dan diimplementasikan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dalam menerapkan CSR pada dasarnya perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan pada kepentingan stakeholder, dan kepatuhan pada hukum dalam setiap pengambilan keputusannya. Organisasi harus memiliki komitmen, baik dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sistem, dan penyusunan struktur organisasi yang dirancang untuk memungkinkannya mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik tanggung jawab sosial tersebut. Kesimpulan, sebelum lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang PT yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penjelasan atas pasal 15 lebih lanjut menerangkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. CSR secara global tidak boleh hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas dharma atau karitatif, atau sikap sukarela yang dilakukan pihak perusahaan. Namun, paradigma baru CSR mengarah pada sebuah bentuk komitmen suatu perusahaan dalam melakukan tanggung jawab atau timbal balik kepada masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan ekonomi mandiri secara berkelanjutan. Semisal, memodifikasi bisnis as usual dan pemberian kredit mikro yang khusus kepada masyarakat miskin sebagai bentuk bisnis mengatasi kemiskinan. Kesadaran tersebut lahir dan berkembang sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, mengingat munculnya beragam konflik dan kesenjangan sosial antar tenaga dengan pemilik perusahaan, serta masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Organisasi harus memiliki komitmen, baik dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sistem, dan penyusunan struktur organisasi yang dirancang untuk memungkinkannya mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktek tanggung jawab sosial tersebut. Yang terakhir, ada saran, perlu diwaspadai bahwa banyak perusahaan melakukan CSR bukan atas dasar kesadaran dan keikhlasan untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial. Perusahaan banyak yang berbuat curang dengan menunggangi program CSR untuk keperluan penciptaan citra produk dan perusahaan. Di sisi lain, sisi praktik CSR sering menjadi medan laga perusahaan untuk melakukan perang pesan produk lewat penempatan logo perusahaan yang mampu menimbulkan efek stimulus respon ke publik. Fenomena yang muncul dalam penerapan CSR adalah perusahaan lebih sibuk mengatur posisi publikasi, sosialisasi citra, dan brand mereka daripada keberlanjutan program CSR tersebut. Padahal jelas, dalam penerapan CSR seharusnya membatasi, bahkan meniadakan publikasi media massa. Sebab bila praktik publikasi ada, berarti program tersebut sudah berubah wujud menjadi marketing public relation atau PR pemasaran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.